Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat literasi, kembali lagi bersama kami di podcast M-Talk. Hari ini bersama saya Zara Kila Putri dan rekan saya Rehana Mika Santoso dan Fani Ratabina Mariza Ramadhani akan memandu acara podcast pada hari ini yang bertema Hidup adalah Kompetisi. teman-teman, sesuai dengan tema pada hari ini, kita kedatangan narasumber nih, yaitu Bapak Budi Utomo SP dari Perpusnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Kabar Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Selamat datang Bapak. Senang sekali kami bisa berjumpa dengan tokoh inspiratif seperti Anda pada kesempatan kali ini. Ya. Nah, Bapak Budi Utomo juga mengikuti beberapa aktivitas di bidang literasi loh. Beliau juga menjadi Kepala Perpustakaan di Masjid Al-Ikhwan Balikpapan Baru, Anggota pengurus Gerakan Pembudayaan Minat Baca GPMB, Sering menjadi narasumber dan juri di Perpustakaan Kota Balikpapan dan terpilih menjadi Rel 5 Perpusnas RI Lokus Kota Balikpapan. Sebelumnya Bapak, kami ingin tahu menurut Bapak apa itu hidup adalah kompetisi. Ya, sesuai tema kita ya hari ini ya. Mengapa Bapak mencetuskan hidup itu kompetisi? Padahal kan hidup cuma sekali ya Pak, kayak Betul. harusnya dibawa santai. Benar ya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan terkait tema kita hari ini, yaitu hidup adalah kompetisi. Jadi, mengapa ada istilah hidup adalah kompetisi? Tadi benar, hidup kita cuma sekali di dunia, kemudian kita lanjut ke akhirat ya. Iya Pak, Dan betul. kompetisi kita itu yang saya maksud adalah kompetisi baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, kompetisi itu adalah perjuangan atau apa istilahnya, perjuangan menuju kepada proses pemenangan. Jadi kalau kompetisi itu pasti ada pemenang, ada yang kalah. Nah, dalam hal apa kita kompetisi dalam hidup ini? Kompetisi dalam hidup ini adalah kita berkompetisi dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kita masih kecil sampai kita dewasa nanti atau sampai di akhir tua nanti. Apa saja kompetisinya? Ya, contoh kompetisi yang saya maksud, kalau kita masih anak-anak, maka kita akan berkompetisi dalam banyak hal, ya, sesuai dengan usia kita. Kita akan menjadi anak sehat atau anak yang sakit. Dari segi kesehatan kita berkompetisi dengan anak-anak seusia kita. Begitu kita masuk ke masa remaja pun juga demikian. Kita berkompetisi dalam hal kesehatan sampai dewasa. Kemudian kompetisi juga kita di bidang akademik atau kecerdasan atau kepintaran. Ya. Kompetisi dalam hal akademik dimulai dari anak-anak sampai dewasa nanti. Apa manfaatnya? Kalau kita menang dalam hal kompetisi akademik, maka kita akan memiliki modal untuk ke peringkat lebih tinggi lagi. Dari SD menuju ke SMP itu butuh modal dasar pengetahuan di SD. Kalau kita dapat akademik yang baik di SD, maka kita akan melanjutkan jenjang SMP dengan lancar karena kita sudah punya modalnya. Tapi kalau SD dia kalah, dia banyak bermain, tidak belajar, sehingga kompetisi dia kalah, nilainya rendah. Begitu dia masuk ke SMP, dia harus berjuang lebih keras lagi karena SD saja kalah, apalagi mau ke SMP ya. Oleh karena itu, kalau kita memiliki kemampuan yang lebih unggul di usia anak-anak, maka biasanya kemampuan itu akan kita teruskan di usia lebih dewasa lagi. Ya, banyak hal ya kompetisi, baik kesehatan, akademik, kemudian kemampuan-kemampuan lain, skill-skill soft skill yang lainnya itu kita kompetisi. Ya, baik. Jadi
Contoh misalkan begini, ketika kita sekolah, kalau dulu zaman saya waktu masih sekolah itu ada ranking 1, ranking 2, ranking 3 sampai ranking 10. Apakah sekarang masih ada ranking itu? Masih Pak. Oh, masih. Nah, itu salah satu bentuk kompetisi. Di kelas siapa yang juara kompetisinya. Siapa ranking 1 maka dia juara. Yang ranking terakhir maka dia kalah. Tapi dalam hal ini kita tidak bisa mengatakan orang itu kalah. Ya, kemudian yang penting kita melihat diri kita sendiri, jangan kita melihat orang lain dalam kompetisi. Saya masih di semester ini masih juara atau ranking ke-7 atau ranking ke-5. Saya harus bisa masuk ke ranking 1. Dengan semangat kompetisi tadi, maka kita akan belajar semangat. Terus belajar sampai ke ranking 1. Kalau kita tidak punya jiwa kompetisi, maka ranking 5 sudah disyukurin. Bersyukur bagus, tapi kalau kita berhenti sampai di situ, maka ini kemunduran. Apalagi tidak masuk ranking. Yang penting saya belajar, pergi ke sekolah, saya tidak membutuhkan ranking, saya mau ranking atau tidak masalah. Nah, ini berarti kemunduran bagi dia. Ya, di kelas itu kompetisi tidak hanya ranking, tetapi juga penguasaan materi. Ketika guru masuk, 1 jam mengajar, kemudian guru keluar. Ketika guru keluar, siswa dalam kelas itu siapa yang paling banyak menangkap materi? Dialah pemenang kompetisi di hari itu, di pelajaran itu. Contoh lagi, kompetisi kecil-kecilan yang lain. Misalkan sholat berjamaah di masjid. Kalau kalian di aula ya, bagi yang perempuan ya, sholat di aula. Kompetisinya dinilai oleh malaikat. Siapa yang paling khusyuk, maka dialah pemenang dalam kompetisi sholat. Seperti itu. Jadi perasaan kompetisi, jiwa kompetisi itu harus selalu tertanam dalam diri kita. Tujuannya setiap aktivitas kita itu ada bobotnya, ada kualitasnya. Ketika makan pun juga begitu. Hari ini aku makan. Ada orang makan hanya sekedar memasukkan makanan ke dalam mulut, buru-buru habis itu selesai. Tapi ada orang yang makannya berkualitas. Maka yang berkualitas tadi dialah pemenang dalam kompetisi makan. Dikunyah pelan-pelan, kemudian apa dulu yang harus dimakan, kemudian bagaimana dengan airnya, seberapa banyak kita harus minum air ketika makan 1 piring, itu kan ada takarannya. Kalau kita perhatikan begitu, maka semua nutrisi yang kita makan itu akan terserap sempurna dalam tubuh kita. Kalau makan buru-buru, tidak dikunyah sampai lembut, main telan saja begitu ya, apalagi sambalnya terlalu banyak, perutnya panas, ini dia tidak berpikir kompetisi. Jadi kompetisi adalah segala hal aktivitas yang kita lakukan tujuannya untuk mendapatkan nilai atau bobot yang terbaik. Walaupun aktivitas kecil sampai aktivitas besar. Aktivitas besar contohnya ya di sekolah, kemudian di masyarakat. Ya. Mengapa ada lomba? Lomba itu untuk membangun jiwa kompetisi. Baik lomba di masyarakat 17 Agustus ya contohnya setahun sekali, tapi sebaiknya jangan setahun sekali deh. Lomba-lomba di masyarakat sering diadakan tuh bagus. Lomba di sekolah, lomba di pemerintahan, itu tujuannya untuk menumbuhkan jiwa kompetisi dalam diri kita. Kalau ada lomba, ikutin saja. Ya, ikut lomba itu sudah memenangkan memenangkan diri kita untuk melawan rasa malas. Pak, gimana supaya orang-orang itu bisa kayak bersikap sportif gitu? Kayak mau ikut lomba, punya jiwa sportif, itu gimana caranya menurut Bapak? Ya, jiwa sportif ya. Begini, kita senang tidak ketika ikut lomba tiba-tiba dewan juri itu penilaiannya tidak sportif. Padahal kita sudah yang terbaik, ternyata yang menang bukan juaranya, orang yang nilainya rendah malah dijadikan juara 1. Kita senang nggak begitu? Tidak senang. Maka kita pun juga harus menjadi orang yang sportif untuk bisa istilahnya adil dalam sebuah perlombaan.
Saya tidak ingin mengecewakan orang lain, maka saya harus berlomba sesuai dengan peraturan yang ada, sportivitas yang ada. Kemudian oleh karena itu peraturannya agak sulit nih. Namanya lomba memang dicari yang terbaik. Sengaja peraturan dibuat sulit agar pemenangnya adalah benar-benar pemenang yang sudah teruji begitu ya dalam menempuh peraturan yang sulit tadi. Kita harus belajar, harus berjuang untuk memenangkan lomba tadi. Semangat tadilah yang membuat kita sportif. Kalau misalkan ada kecurangan, kita kecewa, maka jangan kita melakukan kecurangan kepada orang lain. Seperti itu. Bapak, sebelumnya saya mau tanya, bagaimana cara agar kita bisa bersaing tanpa menjatuhkan orang lain? Ya, pertanyaannya hampir sama, ya. Sportivitas bersaing tidak menjatuhkan orang lain karena kita sendiri tidak ingin dijatuhkan. Ya, kita sudah lari sprint begitu ya. Tiba-tiba ada kayu dihadang di tengah jalan begitu mendadak, akhirnya kita tersandung dan kita jatuh ya. Maka jangan kita melakukan itu kepada orang lain. Ya, kemudian saya tambahkan lagi, suatu saat kita dalam kompetisi itu ada rasa jenuh. Benar ya? Kita belajar di kelas juga ada rasa jenuh. Kemudian kita ibadah pun juga ada rasa jenuh. Kalau ibadah jenuh itu sudah terbiasa ya. Biasanya kita harus pintar-pintar diri. Nah, rasa jenuh itu wajar. Jangan lantas ketika kita jenuh kemudian kita cooling down. Sudahlah, aku malas kompetisi lagi, capek gitu ya. Jangan seperti itu. Tumbuhkan motivasi. Seorang pelari maraton, dia membutuhkan waktu, misalkan untuk menempuh 10 km dia butuh waktu sekitar 1 jam berlari, contoh ya, misalkan di menit ke 30 menit ya, di menit ke 30 dia capek, otot-ototnya harus sedikit di relaksasi sehingga kecepatannya diturunkan karena dia sudah lelah, nafasnya juga sudah terengah-engah. Maka ketika pelari tersebut menurunkan tensi kecepatannya, itu bukan berarti dia menyerah. Dia sedang istirahat sejenak, tapi sambil terus berlari. Cuman kecepatannya menurun. Begitu energinya sudah kembali, apalagi dapat air segar, air putih gitu diminum, maka dia akan mengembalikan kecepatannya menjadi kecepatan yang lebih tinggi, seperti kecepatan awal tadi. Nah, jangan istirahat terus. Apalagi dia menurunkan tensinya terus berhenti, tidak melangkah ke depan. Berhenti, stop, itu artinya menyerah, tidak mau kompetisi. Tapi seorang pelari, dia terus berlari, melangkah ke depan walaupun dalam kondisi capek, dia melangkah walaupun dengan kecepatan yang rendah. Tapi terus maju ke depan kan. Begitu sudah pulih kembali energinya, maka dia kembalikan kecepatannya. Seperti itu. Nah, ketika kita jenuh, lelah berkompetisi dalam kehidupan ini, ibadahnya jenuh, belajar jenuh, ya, berkreasi jenuh, membaca buku juga jenuh, itu wajar. Tetapi bukan berarti berhenti ibadah, bukan berarti berhenti belajar, berhenti sekolah, berhenti membaca, bukan. Tetap ibadah, tetap sekolah, tapi tensinya yang dikurangin. Misalkan biasanya sholat sunnahnya rajin, duhur itu 4 qobliyah, 4 ba'diyah, sholat sunnahnya. Ketika kita jenuh, okelah sholat sunnahnya tinggalkan dulu, yang penting sholat duhurnya dikerjakan. Seperti itu. Misalkan rajin puasa Senin Kemis, tiba-tiba kita jenuh, futur begitu ya. Oke, puasanya Senin saja, Kemisnya nggak usah. Atau Kemis saja, Seninnya nggak usah. Atau tidak usah dua-duanya karena terlalu jenuh misalkan. Kan itu hukumnya sunnah. Kita wajib ketika bulan Ramadan saja atau atau membayar hutang puasa. Itu saja. Tapi tetap puasa di bulan Ramadan gitu. Ketika belajar jenuh, ke sekolah jenuh, sekolahnya itu-itu saja, gurunya itu-itu juga begitu ya. Temannya juga itu-itu saja, tidak ada orang baru di sekolahan. Jenuh itu wajar, tetapi tetap belajar, pergi ke sekolah, jangan terus tidak pergi ke sekolah. Nah, inilah. Jadi dengan demikian kita tetap melangkah ke depan, tapi dengan durasi yang rendah. Begitu jenuh itu sudah lewat, pasti jenuh itu akan lewat. Itu hanya sebentar saja.
maka gaspol lagi, belajar lagi yang kencang, ya, ibadah lagi yang kencang dan seterusnya. Pertanyaannya, sampai kapan kita kompetisi dalam hidup? Sampai akhir akhir. Sampai akhir hayat di dunia ya. Jadi begitu kita sudah mau meninggal atau di usia tua, prestasiku ini sudah apa sih, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, pemuda, sampai sekarang, apakah aku ini hanya sebagai seorang yang sudah tua renta, yang tidak punya kenangan apa-apa? Anakku, cucu-cucuku, mereka pasti akan mengenang kakekku ini atau nenekku ini seorang pejuang, seorang yang berprestasi, kan begitu bangga ya. Tapi kalau kita tidak punya prestasi, maka kita hanya menjadi orang tua yang ya sekedar menghabiskan sisa waktu saja. Tidak ada manfaatnya, tidak punya amal jariah dan sebagainya. Ibadah pun juga tidak ada. Maka dari itu kompetisi kita di dunia sampai akhir hayat kita, dan kita bangga ketika sudah tua, aku sudah menorehkan beberapa prestasi. Nah, seperti itu. Baik prestasi duniawi ataupun prestasi ukhrawi atau agamanya. Dan kompetisi terakhir yaitu di akhirat, sampai Allah menetapkan Kita di surga atau neraka. kita di surga atau neraka. Kalau kita di neraka berarti Amal gagal dalam kompetisi. Kalau kita menang berarti kita ditetapkan di surganya Allah. Surga pun juga ada tingkat-tingkatannya. Kompetisinya di situ lagi. Selama di dunia ini kita ingin surga yang mana nih? Nabi SAW menganjurkan kita untuk meminta kepada Allah surga yang tertinggi, surga Firdaus. Ya. Jangan minta surga yang rendah. Aku minta di emperannya saja lah. Yang penting kan surga. Pasti emperannya lebih nikmat daripada di dunia. Betul. Tapi Nabi kita menyarankan, memerintahkan kita untuk minta surga yang tertinggi. Karena paling tidak jatuh-jatuhnya masih di level yang tinggi begitu. Ya, itulah sekilas tentang hidup adalah kompetisi. Dimanapun kita kompetisi, dimanapun kita berada, apapun kondisinya, tumbuhkan semangat kompetisi. Demikian. Pak, bagaimana cara Bapak memotivasi diri Bapak agar terus berkompetisi? Bagus pertanyaannya. Jadi agar terus berkompetisi. Soalnya kan kita ini apa ya Pak? Kadang kita juga males kan Pak buat kompetisi, kayak ya udah nanti aja, mager, mau tidur betul. gitu. Capek. Betul. Apalagi kita sekolah kan Pak, pulangnya sore. Iya, sudah lelah ya. Iya betul Pak. Begitu ada pengumuman disampaikan oleh guru kita, ada lomba. Silakan yang mau ikut daftar, silakan. Tiba-tiba anak yang malas, ngapain ikut lomba? Paling hadiahnya Itu aja. itu saja begitu ya. Bagi anak yang rajin, yang semangat, aku ikut lomba bukan semata-mata karena hadiah. Hadiah itu diberikan untuk orang yang posisinya di middle, di tengah-tengah. Ikut nggak ya? Ikut nggak ya? Hadiahnya bagus nih, ikut ah. Jadi begitu. Itu untuk motivasi yang di middle tadi. Tapi yang semangatnya baik, sudah tumbuh, dia tidak memandang hadiah. Yang penting aku berkompetisi, aku berjuang, aku ingin menjadi anak yang hebat, begitu, berprestasi, ikut lomba. Jadi ketika kita di tengah-tengah tidak semangat, cara memotivasi diri itu tadi yang saya sampaikan, dijelaskan di awal, bahwa ketika kita jenuh, tidak semangat, itu hal yang wajar. Maka terus beraktivitas, kemudian nantikan sampai semangat itu sampai jenuh itu hilang, maka semangat itu akan tumbuh sendiri. Nah, bagaimana dengan anak atau pelajar yang memang dari awal dia nggak pernah semangat, tidak pernah punya keinginan untuk berkompetisi? Ya, ini caranya apa ya? Dia harus melihat masa depan dia. Dia harus melihat masa depan dia. Masa depan saya mau kemana sih? Apakah hidup saya hanya mengalir begitu saja? Saya mau menjadi pemulung, ya tidak masalah begitu ya. Bukan berarti pemulung itu tidak baik ya. Dia sudah menolong pemerintah untuk membersihkan sampah begitu ya, mengklasifikasi sampah gitu ya. Tapi kan kalau memang ada yang lebih baik daripada itu, kenapa kita tidak lakukan? Kenapa tidak kita kejar?
Hari ini kita jadi driver misalkan, kalau ada yang lebih baik dari driver, mengapa kok hanya sekedar driver saja begitu? Ada orang yang pekerjaannya dari pertama kali bekerja sampai usia pensiunnya itu saja yang dikerjakan. Bagus sih daripada yang menganggur, tapi kalau dia bisa meraih prestasi lebih daripada itu akan lebih bagus lagi. Dan itu akan menjadi contoh bagi anak cucunya dia kelak ketika dia sudah tua nanti. Jangan kita meninggalkan contoh yang kurang baik kepada generasi setelah kita. Seperti itu. Menurut Bapak semua orang harus bersaing untuk sukses. Mengapa? Ya, setiap orang harus bersaing untuk sukses. Ini ajakan. Tetapi ajakan itu ada yang mau, ada yang tidak. Kita kembalikan ke diri mereka masing-masing. Kita hanya bisa mengajak, ayo tumbuh, ayo sukses, ayo bersaing dalam hidup ini. Dimanapun kita berada, terus kita bersaing agar kita meraih kesuksesan, baik dunia ataupun akhirat. Ini penting karena kalau semua masyarakat rata-rata malas, ya, kalau semua masyarakat rata-rata malas, maka akan ada pihak ketiga yang akan memanfaatkan rasa malas kita. Ya. Indonesia dulu dijajah karena Indonesia ini punya potensi besar, tetapi masyarakatnya tidak punya pengetahuan. Mungkin dulu pengetahuan memang terbatas, tapi tidak ada rasa keingintahuan untuk belajar, untuk mengolah sumber daya yang ada, sehingga pihak ketiga melihat potensi ini ada wilayah yang kaya raya, tetapi orangnya hanya begitu-begitu saja. Datanglah mereka untuk mengeruk kekayaan alam yang ada di Indonesia. Masyarakatnya jadul ini, kendaraannya cuma sepeda gitu ya. Tidak ada yang lebih dari itu, kadang kuda gitu ya. Maka dari itu mereka datang dengan kendaraan mereka yang lebih canggih untuk menguasai. Nah, kalau kita malas untuk berprestasi, kita malas untuk memberikan motivasi dalam diri kita, maka kita akan menjadi generasi yang akan dimanfaatkan oleh orang lain atau pihak ketiga. Jangan sampai negeri kita atau generasi kita ini yang harusnya kita yang menikmati alam Indonesia, tetapi yang menikmati adalah orang lain. Karena kita malas untuk belajar mengelola alam ini, mengelola potensi yang ada di negeri kita ini, baik potensi alamnya ataupun potensi manusianya. Manusia ini juga potensi sekali gitu, nilainya juga tinggi sekali, tidak hanya alam saja gitu ya. Dan potensi teknologi yang ada di negeri ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memberikan kesejahteraan bersama. Seperti itu. Ya. Bapak, menurut Bapak apa saja kompetisi yang sehat, kayak nggak pakai orang dalam apa-apa gitu? Ya. Kan banyak nih Pak, kalau misalnya kita lomba tuh biasanya ada orang yang nyogok untuk kemenangan gitu. Ya, ketahuilah, jika hari ini kita tidak jujur, jika hari ini kita berbuat curang, maka kecurangan itu akan menimpa kita kelak di kehidupan hari. Ya, kalau kita ingin hidup kita berjalan dengan baik, maka mulai hari ini berbuatlah adil, berbuatlah jujur, dan jangan merugikan orang lain. Baik itu dalam kompetisi ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Karena sikap jujur, sikap netral, sikap positif itu akan memberikan dampak positif kepada kita kelak kehidupan kita berikutnya. Contoh misalkan, kita suka membantu teman kita suka memperhatikan teman kita. Memang sepele, apakah kita akan dibalas hari itu juga? Tidak. Teman kita membalas ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Nanti suatu saat kita akan dibantu oleh orang lain, bukan teman kita yang bantu kita. Ya, itu yang pernah kami rasakan, yang sudah dewasa ini merasakan bahwa tiba-tiba ketika kita ada kesulitan, ada orang datang menanyakan kita, membantu kita, meringankan beban kita.
Dan teringat kita dulu saya pernah seperti ini kepada teman saya yang ada di sana, jauh sana. Hari ini ada orang lain yang di sini membantu saya. Mungkin ini balasan yang Allah berikan kepada kita. Dan munculkan sikap baik dalam diri kita. Jangan sampai mendominasi sifat buruk dalam diri kita. Karena kalau orang lain melihat kita buruk, memberi apa istilahnya, memberi label kita nih buruk, maka sedikit orang yang mau mendekat kepada kita. Kalau toh ada orang yang mau dekat dengan kita, hanya orang-orang sesama orang berperilaku buruk. Burung yang bertengger di pohon, di dahan, itu hanya burung yang sejenis. Tidak ada burung yang berbeda. Contoh misalkan ada burung kutilang, ada 5 ekor, tiba-tiba di tengahnya atau di pinggirnya ada burung pipit. Itu tidak mungkin bisa terjadi. Demikian juga manusia hanya akan berkumpul dengan sesama, ya selevelnya. Jika ada orang yang berbeda, dia tidak akan betah, dia akan pergi. Kalau kita orang baik, kita berperilaku baik, maka orang-orang baik akan datang kepada kita. Dan kita pun juga akan tergiring masuk ke komunitas orang-orang baik. Kalau kita sering melukai orang lain, sering berbuat jahat, sering berdusta, sering menipu orang lain, maka tuh suatu saat kita akan ditipu orang lain atau kita berkumpul dengan sesama penipu. Kalau kita sudah berkumpul dengan sesama penipu, menipu itu menjadi habit, kebiasaan kita, sehingga susah untuk dihilangkan. Nah, itu yang berbahaya. Begitu. Terima kasih Bapak atas informasinya dan juga penjelasan tentang hidup adalah kompetisi. Jadi kita semua tuh tahu kalau misalnya mau dimanapun kita tetap berkompetisi, bahkan di akhirat juga ya. Betul. Perpustakaan Babul Ilmi MT Negeri 1 Balikpapan Berkreasi, berliterasi bersama Babul Ilmi. Aku suka membaca. Mohon maaf jika ada salah kata selama acara podcast berlangsung. Jangan lupa tungguin episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul.